You pay for me. Halo, selamat berjumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Senang sekali Bapak kembali menemui kamu secara virtual dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dalam struktur dan unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Materi lanjutan pada kelas 11 semester 1. Oke, jika kamu suka dengan video ini, silakan jangan lupa apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mari kita saksikan. Yang pertama adalah unsur-unsur ceramah. Kemudian yang kedua yaitu struktur teks ceramah. Yang ketiga adalah contoh teks ceramah, dan yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, mari kita lihat unsur-unsur teks ceramah. Apa saja yang menjadi unsur-unsur teks ceramah? Mari kita cermati penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah harus ada penceramah. Ya, tentu bahwa penceramah merupakan tokoh utama dalam sebuah ceramah, ya, karena seperti kita ketahui bahwa orang yang berceramah disebut dengan penceramah. Kemudian yang kedua adalah bagian juga yang tidak kalah penting, yaitu pendengar. Ya, gak mungkin misalnya bahwa penceramah ada tapi pendengar tidak ada, kan tentu tidak akan ada gunanya, bukan begitu kan? Kemudian yang ketiga adalah materi ceramah. Ya, karena materi ceramah merupakan pokok dan permasalahan yang akan disampaikan oleh si penceramah. Selanjutnya, unsur berikutnya yang keempat adalah metode ceramah. Ya, metode yang dimaksud di sini yaitu bahwa seorang penceramah harus memahami metode apa yang digunakan ketika dia berceramah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah mengenai media ceramah. Bahwa media dalam berceramah tentunya apakah si penceramah itu menggunakan alat bantu atau tidak. Ya, sehingga bisa menunjang berlangsung tidaknya ceramah itu dengan baik. Masuk kita ke pembahasan pokok inti, yaitu struktur teks ceramah. Apa saja yang menjadi struktur teks ceramah? Yang pertama adalah bagian pembuka berupa pengenalan isu, masalah, pandangan penceramah tentang permasalahan yang dikemukakan. Ya, unsur ini merupakan unsur paling atas atau paling pertama dalam sebuah teks ceramah. Jadi berupa pengenalan isu, permasalahan, pandangan penceramah, dan permasalahan yang akan dikemukakan. Selanjutnya bagian yang paling inti adalah isinya, yaitu berupa argumentasi yang disampaikan penceramah berkaitan dengan masalah yang diajukan pada bagian pembuka. Jadi ini merupakan bagian dari inti atau bagian dari penjelasan dari ceramah tersebut, sehingga isi dari ceramah jelas dan bisa dipahami oleh pendengar atau audiens. Selanjutnya yang ketiga adalah bagian penutup, bahwa dalam bagian penutup ini memuat mengenai penegasan kembali dari penceramah mengenai pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ya, itulah yang merupakan bagian-bagian dari struktur teks ceramah. Mari kita cermati contoh teks ceramah berikut. Ya, di sini disampaikan mengenai bagian pembuka mengenai teks ceramah, bisa kamu lihat. Ya. Kemudian yang kedua ada bagian isi. Di bagian yang kedua ini merupakan bagian inti atau bagian isi dari teks ceramah, bisa kamu cermati. Ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah isi atau bagian inti dari teks ceramah. Silakan kamu perhatikan teks berikut. Jadi kurang lebih 3 unsur utama pada bagian-bagian berikut menjelaskan ya isi sebuah teks ceramah, ya, berdasarkan struktur dari yang sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah isi atau bagian inti, bisa kita perhatikan pada cuplikan berikut. Ya, bagian ini merupakan bagian inti dan penjelasan utama dari teks ceramah. Selanjutnya sebuah ceramah tentu akan ditutup oleh penutup ceramah, di mana di sana dijelaskan mengenai bagaimana kesimpulan atau harapan atau bagian akhir dari ceramah tersebut. Baik, mudah-mudahan kamu mengerti sampai pembahasan itu. Berikutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari
teks ceramah. Apa saja yang menjadi pembahasan kita pada kaidah kebahasaan teks ceramah? Mari kita cermati penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah kalimat imperatif, yang kedua adalah kata ganti pronomina, kemudian yang ketiga adalah kata kerja mental, yang keempat adalah kata-kata teknis, dan yang kelima ya bisa kita cermati yaitu kalimat majemuk bertingkat. Ya, jadi kelima hal inilah yang menjadi kaidah kebahasaan yang paling umum dan paling pokok dalam sebuah teks ceramah. Mari kita cermati penjelasannya pada penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Pada bab yang lalu mengenai teks prosedur kamu sudah pernah mendengar mengenai kalimat imperatif. Namun pada penjelasan berikut ini, kalimat imperatif mengandung kalimat yang berisi perintah, larangan, permintaan, dan tentunya ajakan. Seperti apa contohnya? Mari kita perhatikan. Perintah biasa contohnya, kerjakanlah tugas yang telah diberikan. Kemudian berupa ajakan bisa kita cermati yaitu terdapat kata marilah, baiklah, ayo. Contohnya, ayo pakai masker. Kemudian berupa larangan, terdapat kata dilarang, jangan. Contohnya, jangan berlaku seenaknya. Kemudian yang keempat adalah berupa kalimat imperatif permintaan, yaitu kalimat perintah halus dengan menggunakan kata tolong. Contoh, tolong bantu aku. Ya, berikutnya pada penjelasan kaidah kebahasaan yang kedua itu kata ganti pronomina. Dalam teks ceramah sering menggunakan kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya dan aku, dan kata ganti orang kedua jamak yaitu hadirin atau saudara-saudara. Pasti kita sudah sering mendengarkannya dalam teks ceramah, bukan? Jadi dalam hal ini pronomina persona mengacu pada kata ganti orang. Contohnya saya, aku, atau Anda. Jadi kata ganti ini disebut dengan pronomina persona. Yang kedua adalah pronomina penunjuk. Menunjuk seraya membatasi benda. Contohnya ini, itu, sana. Kemudian pronomina penanya, ya, yaitu kata ganti yang menggantikan sesuatu yang ditanyakan. Dan yang keempat adalah pronomina posesif, menyatakan hubungan kepemilikan. Contohnya ku, mu, dan nya. Berikutnya yang ketiga, selanjutnya kita memahami penjelasan mengenai kata kerja mental. Seperti yang sudah biasa kita pahami bahwa kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai verba tingkah laku. Adapun yang menjadi ciri-ciri kata kerja mental dapat kita cermati ciri dan contohnya pada penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah menerangkan kata persepsi atau kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Contoh, mendengar, menangis. Selanjutnya yang kedua adalah menerangkan kata kerja afeksi, yaitu berkaitan dengan perasaan psikologis. Contoh, khawatir, sedih. Kemudian yang ketiga adalah menerangkan kata kerja kognisi yang berkaitan dengan memahami sesuatu. Contohnya, berpikir, memahami. Contoh kalimat, Ayu bahagia saat mendapat nilai ujian yang sempurna. Joko menerima kritik dari bawahannya. Dian menangis karena sepedanya rusak. Ya, lalu yang keempat adalah kata-kata teknis atau istilah teknis. Kata teknis atau istilah biasanya digunakan dalam ceramah selalu berhubungan dengan topik yang dibahas. Apabila ceramah membahas masalah medis, kata teknis istilah yang muncul, misalnya anemia, diabetes, dan kanker. Pasti kamu sudah sering mendengarkan ini pada bab-bab atau jenis teks yang pernah dipelajari pada topik atau pembahasan sebelumnya. Jadi tergantung pada teks yang dijelaskan. Selanjutnya yang kelima adalah kalimat majemuk bertingkat. Adalah kalimat majemuk yang memiliki hubungan bertingkat antar kalimat yang membentuknya. Artinya, kalimat yang satu menerangkan kalimat yang lain. Terdapat induk kalimat dan anak kalimat.
pertama kita bisa melihat adanya hubungan konsesif, kemudian adanya hubungan penjelasan atau implementasi, dan yang ketiga adalah adanya hubungan waktu, dan yang keempat adalah adanya hubungan syarat. Jadi pada penjelasan berikut dijelaskan mengenai seperti apa dan bagaimana bentuk-bentuk kalimat majemuk bertingkat yang ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi. Hubungan konjungsi konsesif misalnya ditandai dengan konjungsi walaupun, meskipun, atau sekalipun. Ada contoh kalimatnya di sana, walaupun jarak sekolah dari rumahnya jauh, Ani tetap semangat masuk sekolah. Kemudian pada hubungan penjelasan atau komplementasi di sana ditandai dengan kata-kata seperti konjungsi bahwa. Contohnya, Ali mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumahmu. Kemudian kalimat majemuk bertingkat yang menunjukkan hubungan antara waktu ya pada induk kalimat. Ya, ada contohnya pada penjelasan. Selanjutnya yang kelima adalah hubungan pengandaian, hubungan tujuan, hubungan perbandingan, dan hubungan cara. Pada hubungan pengandaian berarti di sana ditandai dengan menyatakan bahwa anak kalimat sebagai andaian atau impian jika terlaksananya induk kalimat. Ditandai dengan konjungsi seandainya andaikan. Contoh kalimatnya adalah Aldo tidak akan menjadi seperti ini seandainya dia mau mendengarkan kata-kataku. Hubungan tujuan ditandai dengan adanya konjungsi agar, supaya, biar, dan untuk. Contohnya bisa dicermati pada penjelasan berikut. Kemudian pada hubungan perbandingan ada konjungsi seperti itu. Oke. Kemudian mari kita lihat penjelasannya ya. Ya, hubungan-hubungan perbandingan misalnya ada seperti ibarat, laksana, dan sebagainya. Pada contoh lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian pada hubungan cara ditandai dengan kata dengan, tanpa. Contohnya dia membaca I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a